Baik mahasiswa sekalian, saat ini kita akan memulai mata kuliah pengantar farmasi klinik yang akan diampu oleh saya, gitu ya. Dan pada mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai sejarah dan perkembangan farmasi klinik disertai dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan dalam farmasi klinik. Ya, dosen pengampunya adalah saya untuk teori dan praktiknya akan dibantu oleh Bapak Alexander Randy. Ya, beban studinya adalah 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, kalau 1 SKS teori itu berarti 50 menit tatap muka, 60 menit belajar mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur. Sedangkan pada SKS praktik itu adalah 1 SKS-nya 170 menit. Dalam setiap pertemuan, kita akan belajar mengenai satu topik mata kuliah, satu topik kegiatan farmasi klinik, begitu ya. Kita lanjut ya. Ini buku yang saya gunakan dari pengarang Setia M. Tirikoma dengan bahan kajian, dalam catatan saya ada 10 bahan kajian. Pengantar farmasi klinik, pelayanan informasi obat, dan seterusnya. Ya, soal medikasi, medication error, PTO, pencatatan efek samping obat, obat rasional, tata parenteral nutrition, IV admixture, handling sitostatika. Sebagai informasi bahwa farmasi klinis ini adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya dikhususkan bagi apoteker, ya. Tapi tenaga teknis kefarmasian juga tetap berfungsi dalam pelayanan farmasi klinis yang biasanya membantu pelaksanaannya secara teknis, ya. Tapi kalau pelayanan farmasi klinis, asuhan-asuhan yang dilakukan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab dari apoteker. Baik, mari kita definisikan apa itu farmasi klinis. Farmasi klinik, gitu ya. Farmasi klinik adalah disiplin ilmu yang menekankan agar farmasis memiliki fungsi memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien, ya. Jadi memberikan layanan yang terkait dengan obat kepada pasien, memberikan asuhan jasa pelayanan kepada pasien. A discipline concern, disiplin ilmu yang berfokus pada aplikasi supaya memaksimalkan efikasi obat dan meminimalkan efek sampingnya pada pasien, gitu ya. Yang mengaplikasikan pengetahuan farmasinya, begitu. Jadi kesimpulannya, farmasi klinik merupakan disiplin ilmu kesehatan di mana seorang farmasis akan memberikan asuhan pelayanan kepada pasien. Apa sih tujuannya dilakukan farmasi klinik? Setidaknya ada 4 tujuan. Yang pertama, memaksimalkan efek terapi. Yang kedua, meminimalkan risiko. Yang ketiga, meminimalkan biaya. Yang keempat, menghormati pilihan pasien. Jadi seorang farmasis harus melakukan pelayanan farmasi klinik supaya efek terapinya maksimal, supaya resiko efek sampingnya minimal, supaya biayanya minimal, dan di situ akan melakukan keterlibatan pasien dalam proses pengobatan sehingga menentukan keberhasilan terapi. Ini tujuan ini tinggal dibaca saja, ya. Saya sebenarnya yang gini-gini tidak akan menanyakan secara khusus seperti halnya kalau farmakologi harus hafal mati begitu ya, kalau ini tidak, hanya untuk dipahami saja. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang sejarah dari farmasi, ya. Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi ini dikenal sebagai bapak kedokteran. Pada saat itu dokter dan farmasi adalah suatu profesi yang jadi satu, ya. Jadi kalau ada seorang yang punya kemampuan untuk mengobati, dia bisa mendiagnosis, dia juga bisa membuatkan obatnya. Jadi belum ada profesi farmasi saat itu. Ya, jadi dokter yang mendiagnosis, dokter juga yang menyiapkan obat. Kemudian pada tahun 1240, Raja Jerman Frederick II memerintahkan memisahkan secara resmi farmasi dan kedokteran. Ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya ilmu farmasi dan ilmu kedokteran itu akarnya satu.
Namun kalau karena dilihat oleh Raja Frederick di Jerman ini bahwa harus dipisahkan karena kalau disatukan nanti makin pusing dokternya gitu ya. Maka farmasi harus berfokus pada obat biar dokter berfokus pada diagnosa. Begitu ya. Itu di tahun 1240 Masehi. Oke. Kita ke sini ya. Saya ingin jelaskan perubahan profesi kefarmasian. Yang tadi itu slide-nya mestinya nggak ada di situ, ya, salah. Tapi saya kalau ngehapus lagi jadi lama lagi. Oke, kita lanjut. Perubahan profesi kefarmasian ada setidaknya 4 periode yang terjadi dalam proses kefarmasian dalam kaitannya dengan farmasi klinis. Dimulai dengan periode tradisional, periode transisional, periode farmasi klinis, dan periode pharmaceutical care. Kita mulai dari periode tradisional. Periode tradisional ini pada saat adalah periode di mana seorang farmasis ini hanya berfokus pada membuat dan mengolah sediaan farmasi. Ingat tadi di Raja Frederick, Raja Jerman tadi, ya, memisahkan antara dokter dan farmasis. Biar farmasis mah fungsinya hanya untuk membuat dan mengolah sediaan farmasi saja, gitu ya. Diawali dengan kalau kita masih ingat gitu ya, seorang farmasis itu meracik di apotek. Teman-teman kalau lihat di gambar ini begitu ya, obat-obatan, bahan-bahan baku obat dijejer-jejer gitu ya, kemudian seorang farmasis akan menimbang dengan teliti gitu ya, mengambil dengan teliti, meracik. Yang kamu pelajari di farmasetika dasar sih ya, meracik bagaimana supaya obat ini bisa larut, harus ditambahkan apa, itu dilakukan oleh farmasi pada periode tradisional. Dan kemudian terjadi revolusi industri. Revolusi 1.0, 2.0, di mana tenaga manusia kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Yang tadinya jumlahnya hanya membuat personal, ada resep dibuat, kemudian terjadi dampak revolusi industri, maka kemudian mulai bermunculan industri-industri farmasi yang kemudian membuat obat yang sering diresepkan oleh dokter. Itu dasarnya loh sebenarnya ya. Jadi kalau obat batuk itu biasanya obatnya ini dibuatlah di industri farmasi. Sehingga kalau kita lihat di sini fungsi farmasi membuat saja dan mengolah sediaan farmasi. Oke, kita lanjut periode kedua adalah periode transisional, di mana fungsi dari seorang farmasis di pelayanan adalah distribusi dan dispensing. Ya, pada saat periode transisional ini kita lihat ilmu kedokteran cenderung semakin spesialis. Ya, jadi dokter-dokter mulai bermunculan spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, ya, spesialis paru, ya, mulai bermunculan dokter-dokter dengan spesialistik tertentu. Dan industri farmasi pun berkembang dengan pesat di periode ini. Akibatnya, peran farmasis di apotek semakin sempit. Kalau awalnya tadi peran farmasi adalah di apotek adalah meracik, sekarang kok peran farmasi di apotek jadi menyempit karena sudah dibuatkan oleh industri farmasi, gitu ya. Yang tadinya farmasi jadi satu kesatuan yang utuh, yaitu seorang apoteker membuat obat di apotek, gitu ya. Dan mulai dampak revolusi industri muncul, industri farmasi berkembang, gitu ya. Sedangkan di apotek tetap harus ada apoteker, tapi perannya jadi berkurang karena obat sudah dibuatkan di industri. Obat-obat baru berkembang dan dihasilkannya melalui industri, begitu ya. Dan kemudian masyarakat menuntut nih sekarang seorang farmasis harus memiliki pelayanan yang bermutu tinggi. Nggak boleh dong yang memberikan obat hanya orang-orang awam yang tidak mengerti obat, begitu ya.
Tapi di masa transisional ini, saya ingat sekali banyak istilahnya apoteker-apoteker take-up, begitu ya, yang dia hanya datang untuk tanda tangan saja, karena dirasa kalau dia nongkrong di apotek pun tidak ada kegiatan yang perlu dia lakukan, ya, karena pada saat itu fungsi farmasi hanya distribusi dan dispensing, hanya menyalurkan saja dan membuat obat. Membuat obatnya semakin sedikit jumlahnya karena sudah dibuatkan di industri farmasi. Sehingga pada saat periode transisional ini sebenarnya peran apoteker semakin menyempit. Namun kemudian hal ini membuat kecemasan gitu ya, membuat kegundahan sehingga ada farmasis-farmasis yang berpikir bahwa mutu pelayanan ini harus ditingkatkan. Sehingga muncullah kemudian farmasis-farmasis yang tidak hanya take-up begitu ya, tapi tetap berada di apotik untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Ini dimulai dari farmasis yang ada di rumah sakit. Farmasis yang ada di rumah sakit mulai mengembangkan fungsi-fungsi baru dan mencoba untuk menerapkan fungsi farmasi klinis walaupun saat itu masih banyak ditentang. Ya, jadi saya ulang, diawali dengan periode tradisional, apotek itu hanya membuat saja, tapi kemudian muncul revolusi industri, begitu ya, di mana revolusi industri ini menyebabkan obat-obat ini dibuatnya di industri. Akibatnya, dalam periode transisional, fungsi farmasi hanya distribusi saja, hanya menyalurkan obat, hanya seperti warung-warung minimarket saja, ya. Kemudian, ya, tapi masih ada sedikit dispensing, peracikan masih ada sedikit, tapi semakin menyempit dispensingnya, sehingga peran dari farmasi semakin sedikit. Dan karena hal itu muncullah keinginan untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang lebih. Sehingga kemudian muncul periode farmasi klinis. Di mana pada periode ini fungsi farmasi bertambah, tidak hanya distribusi, tapi juga pada farmasi klinis yang mengarah pada dispensing dan konsultasi. Jadi tidak hanya sekedar dispensing bikin, tapi juga farmasis harus mampu melaksanakan konsultasi, baik itu di apotik maupun di rumah sakit. Ya, pada periode ini yang jelas-jelas tampak adalah seorang apoteker, gitu ya, sudah bisa datang ke bangsal-bangsal rumah sakit dan terlibat langsung dalam pengobatan. Ini perubahan yang begitu signifikan, ya. Dan mulailah terjadi pergeseran paradigma yang awalnya dimulai dari hanya sekedar membuat produk, sekarang beralih ke pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien agar efek terapinya dapat maksimal. Itu periode farmasi klinis. Kamu bisa melihat ceritanya. Dimulai dari hanya sekedar membuat obat, kemudian pembuatan obat diambil sepenuhnya oleh industri, sehingga fungsinya di apotik atau di rumah sakit semakin kecil, kemudian dianggap bahwa perlu adanya perluasan fungsi, sehingga sekarang muncullah periode farmasi klinis. Sehingga sebenarnya teman-teman kalau kita melihat di pendidikan kefarmasian pun, berdasarkan cerita ini menjadi pembagiannya dibagi dua. Ada farmasi yang khusus kepada farmasi industri, ada farmasi yang khusus kepada farmasi klinis. Ya, kalau di Stika Sanctum Borromeus kita berfokus kepada farmasi klinis karena memang kita merupakan salah satu institusi yang merupakan satu kelompok dengan Borromeus Group, gitu ya. Jadi kita berfokus pada farmasi klinis. Oke. Yang berikutnya adalah periode pharmaceutical care. Nah, apa itu periode pharmaceutical care? Periode ini adalah periode di mana seorang apoteker, farmasis, bertanggung jawab terhadap hasil penggunaan obat oleh dan untuk pasien. Ya, jadi ini sama seperti dokter atau perawat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan medis dan pelayanan keperawatan yang mereka berikan. Dengan kata lain, praktek ini berorientasi kepada pelayanan yang berpusat pada pasien dan merupakan tanggung jawab farmasis jika ada kematian dan kerusakan yang terkait dengan obat. Jadi misalnya ada
kegagalan pengobatan, kesalahan pengobatan, maka kesalahan itu dilimpahkannya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab seorang apoteker. Ya. Hanya nanti dalam pembelajaran berikutnya, bahan-bahan kajian berikutnya, kita lihat peran apoteker begitu kuat agar memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien benar-benar berkualitas, memiliki efek terapi yang baik, dan meminimalkan resiko. Ya, misalnya dalam pemantauan terapi, dalam informasi obat yang diberikan, dalam pencatatan efek samping itu harus begitu kuat dilakukan oleh apoteker sehingga nanti periode ini muncul pharmaceutical care. Kalau ada gangguan dan kesalahan dilimpahkan sepenuhnya yang terkait obat dilimpahkan sepenuhnya kepada seorang farmasis. Ya. Ini adalah karakteristik pelayanan farmasi klinik di rumah sakit yang harus berorientasi kepada pasien, terlibat langsung di ruang perawatan di rumah sakit, sifatnya pasif dengan melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai dan memberikan informasi bila diperlukan. Jadi sifatnya bukan memberikan masukan-masukan sebelum terapi diberikan. Tetap itu dilakukan oleh dokter. Yang dilakukan oleh apoteker adalah terapi yang sudah diberikan oleh dokter dipantau, dilihat, dikaji, dianalisis apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, maka diberikan rekomendasi. Ini loh baiknya. Ya, nanti teman-teman, saya akan meminta teman-teman untuk menonton sebuah serial dari Jepang, judulnya Unsung Cinderella Midori, gitu ya, The Hospital Pharmacist. Ini cukup menarik, serial dari Jepang ini cukup menarik, menceritakan tentang seorang farmasis yang bekerja di rumah sakit, apa yang dia lakukan, gitu ya, bahwa dia bekerja bersifat pasif tapi juga bersifat aktif. Dia melakukan intervensi, melakukan pengobatan secara pasif, hanya memberikan rekomendasi, tapi juga bersifat aktif. Ya, ini menjadi tugas kamu untuk mata kuliah ini yang pertama, mata kuliah pertama ini menonton Unsung Cinderella episode 1 saja. Ya, menonton episode 1 dan menuliskan apa saja sih yang dilakukan oleh Midori, tugas dan peran dia pada saat dia di rumah sakit. Itu tugasnya, ya. Oke, yang kelima, yang keempat bersifat aktif, memberikan masukan, menerbitkan buletin, ya, itu sifatnya aktif, tapi juga pasif. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua saran atau tindakan yang dilakukan dan menjadi mitra dan pendamping dokter. Itu karakteristik pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Jadi kamu akan menemukan bahwa nanti kalau kamu kerja di rumah sakit, seorang apoteker akan bersama dengan dokter mengunjungi bangsal, terutama untuk bangsal itu ruang rawat inap, gitu ya, untuk melihat obat-obat apa saja yang diberikan kepada pasien. Ini adalah pelayanan farmasi klinik, baik itu di rumah sakit, di apotek, dan di puskesmas. Kurang lebih mirip-mirip, tentu yang paling banyak adalah di rumah sakit, ya, karena rumah sakit itu gudangnya orang-orang sakit, sehingga benar-benar harus dilakukan pemantauan, benar-benar harus dilakukan pelayanan farmasi klinik untuk memastikan bahwa obat-obat yang diberikan memiliki efek terapi yang baik. Ini bisa dibaca di undang-undang, saya sudah ringkaskan seperti ini, silakan dibaca saja, ada pengkajian resep, ada penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, ya, penambahan obat, maksudnya begitu, pelayanan informasi obat, konseling, visit ini tidak ada di apotek ya, tapi ada di puskesmas, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, itu juga yang hanya ada di farmasi klinik yang akan kamu, hanya ada di farmasi klinik di rumah sakit yang akan nanti kamu pelajari. Kemudian pemantauan kadar obat dalam darah, itu hanya ada di farmasi klinik juga, farmasi klinik yang hanya ada di rumah sakit juga. Ya, sedangkan yang berikutnya itu ada di apotek dan puskesmas. Ini adalah bahan kajian untuk pengantar farmasi klinik yang akan kamu dapatkan selama berkuliah pada mata kuliah ini. Nanti teman-teman silahkan didengarkan saja metodenya. Hari ini, pada pertemuan ini, hanya sejarahnya saja. Supaya teman-teman terbuka cakrawalanya, oh berarti saat ini tugas saya tidak hanya
untuk dispensing obat, tapi memastikan juga membantu apoteker dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinis kepada pasien. Baik, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.